Pagi akhirnya, kita nak midang, nak pergi ke mana, nak makan di restoran mana. Lantaklah. Di Itang Yunas, di Sogo ataupun Metro Mbak, semuanya ada ya. Oh enggak, di sini enggak hujan. Wong kita awet muda, ai di depan dia, lah tua aku nih, lah tua. Hanya terima kasih. Ini pakai filter, ramu di pakai filter biasa saja. Oh. Senang berbahasa lahat. Iya Ayu, ini Ayu apa adek nih ya? Masya Allah tuh Ayu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Harus alap tuh. Kita nih tak lagi. Kalau aku sih self love ya. Self love itu mencintai diri sendiri ya, dengan memberikan ya, satu, tapi aku yang menzolimi diriku sendiri itu aku masih ngudut. Nah itu aku menzolimi diriku sendiri gitu. Tapi selebihnya tuh tidak, aku benar-benar pengen mengapresiasi lah, maksudnya ketengku, tanganku, bukannya sok-sok lo nak dirawat dulu mana, hanya mempacak tuh tetap olahraga, tetap unjukkan makanan walaupun tidak banyak tapi yang bernutrisi. Alhamdulillah, ibaratnya kita makan buah terus, setiap pagian tuh kita ke belakang, mbak itu jadi tetap terjaga lah insya Allah. Cuman aku tuh ada sikok lah, aku belum pacak capak kayak itu, aku masih ngudut. Nah ini susah banget aku nak melepaskannya itu. Ini aja resolusi tahun 2025 ini berhenti ngudut. Tadi malam aku lah berhenti, lah habis ya. Lah habis. Jika aku pagi tidak ngudut lagi, akhirnya aku tidak ngudut lagi. Pagi-pagi, Pit, beli ke kuda udut. Katanya lah tidak ngudut lagi, Yunda. Woi, ini belum tanggal 1, pagi tanggal 1. Aduh, kekacau tuh ini. Iya nian, ya elah aja kemahaman itu ini. Aida, awak tenggorokan lah sakit-sakit pula. Ngaram kah bahasa itu ini. Awal-awalnya coba-coba loh, coba-coba, terus tiba-tiba dek lama kemudian rasa lidah nih kita lah berubah. 5 tahunan yang lalu lah aku mulai ngudut tuh. Jadi rasa lidah nih berubah. Tiba-tiba yang tadinya aku didekuat pedas, makan pedas itu lemak tanggung. Nah aku bilang apa? Habis makan, mana udut man? Sejak saat itulah udut di pacak hilang. Nah lemak lah aku nyere, yo nian kalau masih ada sirenya mana mau di Jakarta. Tidak pernah dilahat, hanya bahasa lahat paca. Oke, hai mam, hai. Makanya untuk kance-kance, untuk teman-teman yang belum merokok ataupun berhentilah, kakak aku 11 tahun di Dengudut. Alhamdulillah keren. Nah, kalau kita tidak merokok itu memang badan kita lebih berisi lagi, ya. Jadi kalau kita ngerokok ini memang kurus. Ya mungkin karena aku ngopi dan aku ngerokok juga, dan akhirnya nafsu makan aku tuh emang nggak ada. Kurang nafsu makannya kurang. Sehari itu aku satu bungkus ya. Makan pedas. Itulah. Udah jangan. Bagus Pak Pok ngudut. Oh, aku galak makan tomat. Tomat itu aku kedahin. Tomat, ya. Assalamualaikum dari Nyanyu di Karawang ya. Aku makan tomat. Vitamin C sih sebenarnya enggak lah ya. Makan tomat itu aku suka. Ndok udah jangan lagi ngudut. Sebungkus yuk. Iya, sebungkus aku nih. Parah deh. Jadi pagi-pagi tuh kalau lagi duduk gitu-gitu tuh udah nggak kerasa tuh 6 batang. Pagi-pagi aja udah 6 batang gitu. Padahal aku tuh aduh gila. Skincare-nya Chanel ya Mbak ya. Chanel itu malam hari aja, skincare-nya di siang hari aku pakai dari Dr. Cederma. Kurangilah yuk ngudut itu ya Allah, hai. Pagi dari Dubai kakak cantik. Waduh, kamu ngapain di Dubai? Jauh deh.
Aku umur 40-an, 41, 42 mulai ngerokok. Dulu deh pernah. Itu pun gara-gara bekance nggak cuma yang ngerokok gala betina ngerokok. Jadi lo kinaannya tuh, ay hebat gala cuman ya ngudut ku dah buyan. Padahal dulunya kalau ngecium bau rokok tuh aduh gitu kan, males banget gitu ya. Sekarang mohon maaf ya saya ngerokok, kayak enak gitu nggak. Lemak ngirup cukup beyu terpengaruh. Iya sadar Bengkulu. Pakai pemutih apa mami? Siapa pakai pemutih? Saya nggak pakai pemutih. Emangnya saya ini pakaian dikasih pemutih ya? Nggak batuk-batuk gitu ngerokok, udah bukan batuk-batuk lagi, tetapi malah radang tenggorokan. Dan sepertinya aku ini sudah kena radang tenggorokan. Ini nggak enak banget ini. Aku takutnya kena apa tuh namanya? Yang getah bening itu, amit-amit sih jangan sampai lah ya. Apa namanya? Apa tuh kalau apa tuh di sini kita ini teroid apa gitu. Selalu oke Mbak Wik. Nauzubillah kelenjar. Aku takutnya di situ. Makanya ini aku mau berobat dulu. Aku tuh biasanya tuh kalau belum mentok banget itu belum berhenti. Tiroid iya ya. Amit-amit deh. Ya udah nggak apa-apa ya berobat. Tapi kan akhirnya kan berhenti nanti tuh. Kayak waktu itu dulu gara-gara aku makan timun, terus abis enak banget makan timun kan. Lalu rumah sakit, darahku rendah. Tetap ngerokok. Aku udah kelenjar mami, tapi aku tetap ngerokok. Oh my god, jangan. Di PIM kemarin di PIM. Minum alkohol juga mami, ya enggak lah. Jangan kalau minum alkohol, rugi nggak bisa sholat. Kalau dulu ya nge-wine, mami suka nge-wine, mami suka champagne, koktail mami suka. Terus yang mami beli suka bawa ke rumah itu apa namanya, Baileys. Mami suka Baileys karena kan rasa-rasanya kopi-kopi itu pahit enak gitu kan. Tapi kesininya ya untuk apa, nggak minum itu juga tetap happy juga kok gitu kan ya. Tahun berapa? Itu sekitar 1 tahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu ya. Enggak dulu, kemarin. Kalau sekarang udah nggak begitu ini juga ya, biasa aja gitu ya. Kalaupun teman-temanku itu ya karena aku ingatnya ya udah sayang, akunya harus sholat gitu. Dan alkohol itu akan tinggal di badan kita itu katanya sih sampai berapa puluh hari gitu. Tapi kalau aku sendiri secara sistem yang aku rasakan di badan aku paling nggak tuh 2 hari 3 hari baru hilang pusingnya segala macem gitu. Walaupun minumnya juga cuma sedikit ya gitu. Kulitnya tetap lembab loh yuk. Ini kan pakai filter. Dan ya banyak minum air putih juga sih. Iya itu. Tapi secara kan dilarang agama kok diminum alkohol. Ini aku nggak tahu, kayaknya ABG yang ngomong ini. ABG yang ngomong kayak gini. Susah ya kalau ngejelasin dari basic banget ya. Jadi begini, pola hidup seseorang itu bukan dari lahir dia itu udah langsung jadi orang yang mengerti agama. Ataupun walaupun dia mengerti agama tapi langsung menjalankannya dari bayi. Itu jarang sekali. Pastinya kita ini hanya manusia biasa gitu kan, apalagi di tingkat sosial seseorang, di tingkat pendidikan seseorang kayak gitu ya. Jadi kita jangan mengejudge orang,
udah tahu haram kok di itu, lo orang dari bayi kok gitu kan ya, belum tentu dia langsung bledbul langsung jadi ustadz ustazah ataupun ahli agama. Itu hanya separuh orang yang mungkin bener-bener apa nggak tahu ya, aku sendiri yang bilangnya seperti apa. Jadi ya, nah dimana yang dihitung ataupun yang dilihat itu adalah prosesnya, proses kehidupan itu. Ya sekarang gini, pada saat mami bekerja misalnya, ataupun pada saat mami melakukan sosialisasi yang memang banyak dulu kita bertemu dengan bukan hanya orang yang dari Indonesia aja, tapi dari luar misalnya seperti itu kan ya. Ya nge-wine ataupun champagne itu hal yang biasa, itu bukan yang kita mabok-mabokan seperti itu bukan seperti itu di kampung gitu yang kayak gitu. Mabok-mabokan di oplas segala macam, mami nggak tahu itu gitu ya, tetapi kita itu fine dining, hal-hal yang kayak gitu mungkin nggak tahu mbaknya ngerti atau enggak ya, tapi it's okay lah, kita skip itu. Yang kita lihat itu adalah prosesnya itu seperti apa dan outcome-nya nanti seperti apa gitu ya. Nggak ada orang yang sempurna lah intinya, oke? Kalau mau diomongkan haram semua ya semuanya juga susah ya kalau terlalu syariat ya kita menjalani kehidupan ini. Kalau mami masih santai aja, oke? Enggak. Nyanyi lagi Mbak Ayu. Aku udah mau pergi Mbak. Paling habis ini sholat sebentar. Tadi mau kena mami udah dibawa ke atas ya? Ayo badal aku nak sholat di bawah Mbak ya? Tidak usah lah, aku pucuk Mbak. Bajunya bagus. Waalaikumsalam, salam kenal. Halo ya, waalaikumsalam. Hidup itu berproses ya. Iyalah. Boleh silakan. Boleh. Yang penting mami enggak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dalam artian merugikan orang lain ataupun merusak tatanan segala macam lah, korupsi ataupun apa. Insya Allah sih enggak mau korupsi apa, korupsi uang belanja. Jangan ya dek ya. Iya, paling ya main di TikTok, ngoceh-ngoceh di TikTok. Siapa tahu nanti dari TikTok kita dapat mencari rezeki dengan menjual baju, lipstik, apa-apa aja yang mami suka, mami share ke teman-teman. Mudah-mudahan ini adminnya juga masih agak-agak sedikit ada urusan dulu. Melanggar perintah Allah jangan ya, jangan, nggak boleh itu. Semuanya itu kan kita nih kan sekarang sudah lebih mengerti, pelan-pelan aja. Amin. Pelan-pelan aja kita jalanin ya. Ya, gitu. Terus nikmatin hidup, bersyukurlah, udah begitu aja. Nggak mau cari masalah, nggak mau cari musuh, nggak mau ribet, dan nggak mau juga diribetin. Ya. Apa itu? Seger ya. Siapa itu? Kanca. Gitu. Tapi kalau orang yang menganggap kita musuh, masalah dan lain sebagainya itu urusan kamu, bukan saya. Ya kan? Waalaikumsalam. Amin amin ya rabbal alamin. Kiceka yang tadi tuh. Sehat yuk. Hanya bukan tadi itu kabar, ada badan yang lain gitu. Ada pacar, ada kakak. Dem. Susah. Lebay. Slow. Nyanyi dulu mami. Enggak. Siapa itu ya? Ada SMS masuk.
WA. Assalamualaikum. Iya ada WA. Iya gaspol Mbak. Bisa nggak ya pengen ketemuan? Aku tuh udah takut Mbak ketemuan Mbak. Takut bilang apa? Iya. Takut Mbak aku ketemuan itu. Banyak sih orang yang mau Mbak ketemu. Gara-garanya dulu itu dari TikTok ini juga Mbak, kita ketemu yuk. Akhirnya aku bilang ya udah yo, yang mau ketemuan ayo kita ketemuan di sini. Niatku ya baik ya, tapi sekarang aku malah dihujat, malah digosipkan, malah apa tuh dikata-katain yang nggak bener gitu kan. Yang dihiperbolakan lah kehidupanku, padahal dia nggak tahu apa-apa ya. Jadi dan kebanyakan kalau misalnya orang itu ketemu sekali terus ketemu lagi, bukan saya nggak mau ketemu, saya juga kadang-kadang ada kerjaan yang lain gitu, ataupun saya nggak mau look, kalau misalnya kita memang mau hanya sekedar bersosialisasi ya, kita tidak ada attachment ya, kita nggak ada attachment yang kita harus ketemu terus gitu, saya nggak mau kayak gitu. Ya kalau misalnya sesekali ada acara ataupun apa, oke, boleh ya aku juga tadinya seneng banget gitu, ada yang mau ketemu, mau ngajakin ngobrol bareng gitu, tapi akhirnya jadi sakit, jadinya jadi posesif orang-orangnya, jadinya nggak nyaman lagi buat aku. Padahal kalau kita ketemu tuh hanya sesekali aja ya. Aku kan trauma, nggak tahu deh apa itu beneran trauma atau gimana. Baterai jam. Ya boleh aja ketemu, olah. Tapi nantinya cuma tahu sedikit tentang hidup saya, tapi udah ngerasa sok tahu banget. Memang kita butuh dengan teman ya. Kita tuh butuh dengan teman. Tidak sesuai dengan ekspektasi, makanya dia yang kecewa. Ekspektasinya apa? Kita jadi bestie gitu. Erna, makasih. Kita jadi bestie gitu. Diselaraskan dulu aja auranya, energinya diselaraskan dulu aja. Energinya energi aur-auran, energi dakjal mau disamakan dengan energi manusia biasa yang kadang up, kadang down, yang nggak bisa lah. Dakjal parah banget ya gue. Energi dajjal, energi manusia yang gila melebihin syaitan, ya susah. Mau temenan sama kita, aku takut, nggak mau aku. Bukan aku penakut ya, aku takut dan memang sudah terbukti. Jadi ya sudah, ya kan, benar, berarti benar. Intuisinya aku itu benar, bahwasanya ini orang nggak baik, ini orang aneh, ini orang agak-agak sedikit sakit, berarti benar ya, seperti itu. Untung tidak kenal begitu jauh ya. Coba kalau sampai kita tidur bareng, jalan ke luar kota bareng, wah, jadi apa dunia persilatan. Tapi sudah sok tahu ya Mami,
Bukan sok tahu lagi saya yang memfitnah, fitnah. Kalau sok tahu itu mah masih wajar lah manusia. Fitnah. Saya mau Palembang, oke, makasih Jam Palembang lah, makasih yang di sini ya. Udah apa? Apa kabar Mami? Alhamdulillah. Lebih heboh lagi dia Mbak. Apa Mbak Erni heboh? Kapan Mbak Ayu nyanyi lagi? Nanti ya. Ibu-ibu paling cantik di TikTok ini, Masya Allah. Kebila balai ke dusun ada. Apa di dusun? Ada di Hian. Cantik seksoin. Sudah dilepeh temennya satu persatu. Itu perempuan itu. No, ya kalau orang normal sih pastinya nggak mau temenan sama dia Mbak. Karena pasti akan dapat masalah temenan sama dia itu, pasti dapat masalah. Yang dari awal-awalnya itu di love bombing, dikasih ini, ditawarin itu segala macam. Udah ke rumahku aja, udah pakai pakaian aku aja, udah nanti aku kasih aja, udah gampang. Usaha banget gitu kan. Nah, tapi nanti kalau ternyata dia kecewa ataupun ada hal yang dia tidak sukain, dia balikin lagi ke semuanya. Gitu. Orang-orang kayak gitu, kalau dia pegang kartu kita, abis tuh. Ya, abis tuh. Ditelanjangin. Ya itu dibilangnya kita minta-minta, padahal kita nggak pernah minta, ya kan? Ya udahlah, dibumbu-bumbuin semuanya. Saya itu orangnya paling kalau misalnya aku ngomong kayak gini, takut ini sama orang begitu, iya. Makanya hati-hati sama orang yang sok baik, Kak. Jadi bener-bener baiknya itu kayaknya itu yang udah sini aja, udah pakai ini aja, udah aku kasih aja, udah aku siapin, datang ini. Enggak, aku inget ya waktu itu, ya Pit ya, ini ada Fitri di sini ya. Jadi waktu itu memang benar aku berkomentar tentang kurma ya Pit ya, kalau nggak salah ya. Kurma. Itu aku komentar atau apa sih? Hah? Bukan aku komentar di WhatsApp-nya dia atau apa sih? Aku komentar ya. Terus dia bilang, ya udah mau ya. Aku bilang nggak usah karena dulu aku juga pernah sering dikasih sama temanku. Tapi dikasih sama temanku tuh dikiriminnya itu per box gitu. Salah sedikit abis kita jadi pelajaran. Jadi per box itu. Ya udah ya deh, aku tawarin, aku kasih gitu kan. Enggak usah, aku bilang gitu kan, nggak usah, aku cuman komen aja. Iya enak banget ini, aku bilang gitu, enak banget ini kurmanya ini enak banget gitu kan. Nggak minta bagi dong gitu, nggak ada yang kayak gitu. Aduh, aku bukan orang peminta-minta gitu kan ya. Nah terus akhirnya dia maksa, dia ngasih tapi maksa. Aku tuh udah aku cuekin, ini Fitri nih buktinya. Nah, sampai Fitri ini bingung nanya ke aku, Ayu, ini mau dikasih gimana? Udah nggak usah, ya Fit ya. Si Fitrinya bahkan dia yang sendiri yang sibuk cariin Gojeknya ya Fit ya. Kita nggak minta. Kalau memang aku beneran minta gitu, pasti aku dong yang ngirimin Gojeknya. Aku ambil ya gitu-gitu. Enggak, aku nggak minta. Gimana? Ya pokoknya begitu deh. Masalah apalah, masalah baju lah, masalah apa. Buktinya pakai bakso wong kito galon. Giba lagi kecewa. Ya, apa itu namanya? Ya kalau kecewa ya kalau kita selalu memberi tetapi mengintai sesuatu dari persahabatan, ya pastinya kita akan kecewa gitu.
Makanya aku tuh kalau berteman itu no strength attach, nggak ada kekuatan yang bikin aku tuh attach gitu, nggak ada. Aku nggak mau. Kalau kita ketemu aku punya waktu, ayo. Kalau nggak udah sibuk akunya sendiri juga silahkan gitu. Kalau misalnya aku ada makanan aku mau kasih, boleh, aku akan kasih. Kalau misalnya enggak ya udah gitu. Aku juga tidak pernah meminta kok makanan dari siapa-siapa. Aku bisa beli sendiri kok ya. Satu proses kehidupan. Iya. Enggak, aku enggak. Tapi kalau gini, kalau misalnya kita ditawar-tawarin sampai dianya maksa-maksa gitu. Yang pernah dibikin di Instastory, iya dulu itu saking aku tuh makasihnya, padahal mah aku juga nggak minta itu. Aku nggak minta. Siapa? Apa? Usia berapa Mami? Allah kok yang tahu Mbak. Iya kan, tapi kan tapi kan orang kan jadi kayak termakan gitu kan ya Mbak. Termakan. Oh masa sih dia nih sukanya yang gratisan? Gratisan. Betul, saya juga nggak minta. Dia yang nawarin. Berapa orang anak Bu? Kerja di mana Bu? Kenapa Bet? Nama saya Cici. Sebelah jangan diladenin Mbak, ngatain pelakor sotoy mah. Masa? Yang mana? Itu ada nama saya Cici. Nama saya Cici. Di mana? Itu. Dia ngomongin pelakor. Jangan diladenin Mbak, ngatain pelakor mah. Sotoy. Pelakor. Siapa yang ngatain saya pelakor? Panas ini. Kalau saya pelakor berarti suaminya itu sama saya ya, perebut laki orang ya. Itu pelakor artinya perebut laki orang kan? Ya. Laki siapa yang saya rebut? Ada laki orang yang saya sebut, yang saya rebut. Emang dia barang mati gitu direbut. Hempaskan. Direbut. Apa itu pelakor-pelakor? Kan sudah saya bilang waktu itu dulu, kalau misalnya saya memang pelakor, mbok ya berapa kali katanya saya melakor, banyak kali gitu kan ya. Loh ya masa nggak ada satupun yang up di media sosial yang berani mengupkan buktinya kalau saya itu pelakor. Satu keluarga lah katanya berapa kali pelakor gitu, saya melakor berapa kali gitu kan. Ya satu keluarga aja lah yang hancur-hancuran, istrinya ditinggal suaminya sama saya. Ayo. Istrinya diam aja. Istri siapa Mbak Yu? Istri siapa? Ya. Katanya 8 kali. Katanya 8 kali. Ya masa satu kali pun tidak ada orang yang bisa mengupkan. Baca yang benar. Nama saya Cici katanya. Iyo, katanya gitu kan ya. Kalau saya itu pelakor berarti laki-lakinya itu udah sama saya, suaminya itu udah sama saya. Rumah tangga suami saya sebelumnya saya hancurkan. Berarti sudah tidak lagi dengan perempuan itu, udah sama saya. Nah, masa dia malu untuk melaporkan ataupun mengupkan? Kan lakinya udah saya ambil. Ya kan? Lakinya udah milik saya dong. Gitu. Gimana sih konsepnya? Kalau saya pelakor berarti laki-lakinya itu saya ambil, saya hancurkan keluarganya. Bodoh amat gitu. Ya laporkan dong saya, upkan dong saya. Katanya udah 8 kali. Masa satu pun nggak ada yang yang ibaratnya sakit hati sama saya, sakit hati sama suaminya. Lah, up. Susah banget.
Mana kopi Pit? Ini jadi pembahasannya ini jadi seru ini. Kopi Pit, kopi. Ayo kopi. Ayo kita bahas, ayo. Nggak usah Mbak Erni, jangan diblok. Bukannya Kak. Berdiri dong, tolong bajunya. Iya. Coba suaminya yang pernah saya ambil, yang keluarganya yang pernah saya hancurkan. Mana? Ayo. Up sekarang. 30 kali saya melakor. Katanya kemarin 8 kali katanya saya melakor itu katanya. Ayo, dibuatkan dong ininya. Bukannya pelakor itu yang merusak semuanya, yang merampas, yang mengakui, yang mengaturin. Apalagi yuk? Iri dan difitnah-fitnah terus. Dubbing. Dubbing. Kok dubbing? Beda. Orang Dubbing. mau lihat baju yang dipakai. Kopi panas. Iya. Sudah agak panas ya. Abaikan saja. Ibu cucu. Sebelahku, ayo kita bahas tentang saya pelakor. Mana yang percaya kalau saya pelakor itu, ayo komen aja. Enggak akan di blog. Sekalianlah kita bahas ya. Itu orang apa? Toxic. Toxic. Salah nulisnya. Ya kan? Sudahlah yuk, santai aja yuk, hempaskan haters mumpung di penghujung tahun. HP 2 ya kok beri. Oh, dubbing itu. Iri yang pastinya. Ngomongin saya pelakor. Kalau pelakor itu suaminya itu saya ambil, keluarganya itu saya hancurkan. Nah, sekarang siapa yang udah pernah saya hancurkan keluarganya itu? Ayolah. Dumadu itu apa? Delapan kali, boleh juga itu. Saya nggak percaya kenapa nggak capek berbulan-bulan ngomel mulu, karena memang tidak ada lagi konsep yang lain, pembahasan yang lain, dan terlebih lagi mungkin dia mau pansos. Ya, aku akun sebelah itu gawe yang ngupat saja, mama emang. Jangan dia pengecut mam, tidak berani muncul. Iya, dan apa ya, nggak tahu ya. Aku sih sebenarnya kembali lagi aku sampaikan, aku tuh sebenarnya sama orang itu nggak aku anggap ya, nggak penting banget. Tapi orang-orang yang akhirnya datang ke sini, yang akhirnya ikutan menghujat saya, padahal nggak tahu apa-apa, cuman katanya gitu. Nah, saya hanya meminta bukti kepada orang yang menyampaikan hal tersebut gitu kan ya. Mana buktinya? Jadi jangan asal bicara aja, jangan memfitnah aja, takutlah sama dosa sedikit lah. Semua ini jangan kita itu apa ya, hanya untuk urusan dunia. Kaban ngapo. Angkatlah di situ. Pansos nggak naik katanya yuk. Kalau kita langsung naik kemana? Kamu tuh kalau live jangan deket-deket aja. Oh, dubbing. Ya nggak apa-apa, angkat aja, dia cuma ngomong aja. Awalnya itu satu orang yang nggak tahu tiba-tiba itu benci banget sama saya tanpa ada satu urusan yang tidak ada koneksinya sebenarnya sama aku. Nah, akhirnya dia ini sepertinya benar-benar menggali segala informasi. Siapapun yang misalnya yang kira-kira punya informasi tentang aku gitu dilahap mentah-mentah kayak gitu ya. Nah, akhirnya dia buatlah itu konten-konten berapa orang suami saya yang ada di yang pernah ada dalam kehidupan saya kayak gitu. Nih orang juga luar biasa licik dan jahatnya gitu ya. Aku nggak tahu apakah dia ini pun mengerti agama ataupun tidak gitu. Benar-benar terbuka, benar-benar benar-benar yang merasa kalau aku mampu nih menghancurkan kamu gitu. Rasa-rasanya tidak punya lagi urat malu kalau saya lihat ya gitu. Dan mengaku sebagai seorang yang berpendidikan. Makanya pendidikan akademis itu belum tentu sehat secara mental dan secara emosi gitu kan ya. Dan dia memang mengakui kalau dia benci banget sama saya, padahal saya tidak pernah punya urusan apapun, saya nggak kenal dia. Nah,
Sedangkan ibu-ibu yang satunya ini beberapa kali memang ketemu sama aku. Dia kalah saing Ayu ya. Beberapa kali ketemu sama aku itu pun hanya sekedar bersosialisasi. Saya tidak begitu kenal dengan dia, saya tidak tahu banget bagaimana dia. Itu pun bersosialisasi itu karena selalu diajak. Nanti kita ke sini, nanti kita ke sini. Oh ya udah oke, kayak gitu aja, ya. Nah, akhirnya dia merasa kecewa karena aku tidak datang di hari ulang tahunnya yang sudah beberapa kali dia katanya rubah demi aku itu bisa datang. Loh, kenapa jadi dia yang ulang tahun, kenapa jadi seperti aku jadi IO-nya yang harus datang? Gitu loh, yang harus hadir di situ. Ya ulang tahun aja. Nggak ada urusan sama aku. Kalau misalnya aku bisa datang, aku datang. Kalau enggak ya gampang lah, nanti next kapan kita ketemu lagi, saya bawakan kado untuk Anda. Kenapa maksa? Seperti itu. Nah, akhirnya semua yang sudah dia beri, tapi dia pastinya melupakan yang namanya apa yang kita beri. Itu nggak direken sama dia, dia lupa itu. Saya pun juga sudah lupa. Ngapain kita ungkit-ungkit ya? Ngapain kita ungkit-ungkit apa yang kita berikan? Apalagi itu berupa waktu, makanan, apalagi traktiran, nggak usah kita ungkit. Nggak usah, itu bukan kelas aku lah ngungkit-ngungkit seperti itu. Cuman sampai di situ aja ceritanya. Terus kenapa sampai sambung menyambung informasi yang dilahap oleh orang yang katanya pinter ini, tapi pinternya ini pinter oon, kalau aku bilangnya goblok gitulah, sebagai seorang wanita yang katanya berpendidikan seperti itu ya. Tetapi melahap mentah-mentah informasi yang entah dari mana tanpa bukti yang otentik, tanpa bukti yang valid. Gitu. Kalau mantan-mantan suami saya dari dulu saya bilang iya. Saya memang suami saya ini. Dan suami saya pun bukan orang sembarangan gitu. Suami saya juga ketahuan siapa mantan-mantan suami saya gitu kan. Wajar saja kalau orang sekali dua kali gagal seperti itu. Masalahnya di mana? Ya kan? Gagal itu biasa saja gitu ya. Gitu ya, namanya orang gagal dalam rumah tangga. Saya tidak mau berada dalam hubungan yang toksik seperti itu. Ya udah. Terus ngapain dihitungin laki saya 1, 2, 3? Sampai akhirnya yang pejabat tersebut. Nah ini sok gila lagi dia, menyenggol-nyenggol seorang pejabat aktif kayak gitu. Pejabat aktif, you senggol-senggol. Ya untung aja nggak dilabrak sana sini Anda. Bajunya bagus, nggak ada keranjang kuning mbak, gitu ya. Tapi mudah-mudahan ada suatu kesadaran ya, mudah-mudahan ada suatu kesadaran di mana bersaing itu kita tuh harusnya sehat. Saya nggak pernah kok bersaing sama siapapun. Nggak pernah saya bersaing dia. Ternyata mbaknya dianggap teman biasa aja, jadi dia kecewa. Ya iyalah, nggak mau aku. Yang pasti tentu saja teman saya nggak ada yang kayak gitu modelannya. Cukup Roma. Tidak ada yang seperti itu teman-teman saya modelannya. Ya, teman-teman aku insya Allah punya ilmu, teman-teman aku insya Allah baik hatinya, pemikirannya, pola pikir. Masih belum terima, oke nggak apa-apa. Tapi kamu sebagai seorang bapak kasih tahu biar anak itu jangan sampai nanti tuh ada rasa sakit. Ya pada saat dia sudah mengerti, kan kita nggak tahu nanti dia sakit ke ibunya atau malah sakit ke papahnya yang seperti tidak memperkenalkan kayak gitulah, itu biarin aja. Ya itu adalah urusan kita lah yang masih kita sekarang cari bagaimana solusi yang terbaiknya. Kalau saya sama mantan saya, karena kita adalah orang-orang yang secara emosi itu kita adalah kita tuh punya emosi, di pendidikan secara emosi itu kita punya, dan itu benar-benar kita serapin bahwasanya kita mendendam sama orang, kita ribut sama orang itu nggak ada ya. Anak-anak sekali lagi
Iya, kita mempunyai emosi secara ya baik ya di diri kita gitu, bukan orang jahat gitu loh. Iya, kenapa pisah Mbak? Sama papahnya Bima. Ya pisah sama papahnya Bima ya karena mungkin itu ya sudah itu yang terbaik ya. Toh ternyata kita berteman, bersaudara sekarang malah lebih enak. Ngobrol lebih terbuka gitu kan. Segala sesuatunya untuk Bima itu, dan Bima bangga sekali dengan orang tua yang masih kondusif mencari jalan apapun untuk Bima. Jadi nggak ada tuh Bima ngelapor ke saya, ngelapor ke bapaknya, nggak ada ya. Jadi kita komunikasi tetap baik gitu ya. Iri, dengki karena saya masih bersahabatan baik. Terus terang aja, saya itu mau beliin Bima itu handphone atau apapun saya sembunyi-sembunyi loh. Dan kalau saya ketahuan sama papahnya saya dimarah. Saya nggak mau dimarah sama papahnya. Ibaratnya bukan dimarah gimana, ditegor. Kamu kalau memberikan Bima itu kita kan sudah sepakat, gitu kan? Kita sepakat untuk kita sama-sama membicarakannya. Saya mau mendidik anaknya. Ya mau nggak mau kan kita kan kalau kayak gitu kan kita kan jadi ya maaf ya gitu kan. Tapi kadang-kadang ya kasihan sama anakku. Handphonenya itu udah robek-robek gitu. Terus aku beliin yang baru. Tapi aku bilang ini, Bim, tapi dipakein sarung case-nya yang lama aja ya nak ya gitu kan ya. Saya jadi istri kedua ataupun istri keempat, urusan Anda apa? Urusan Anda apa? Kalaupun misalnya saya jadi istri ke-10, urusan Anda apa? Ya, selama saya ikhlas ataupun suami saya pun misalnya ikhlas, ya, tidak masalah. Urusan sama Anda apa? Tahu dong boundaries di mana Anda itu berdiri. Urusan orang itu nggak usah Anda ikutin. Cobalah belajar tentang etika. Ya, misalnya pun saya mau jadi istri ke-10 orang, kenapa emang? Iya, selama suami saya ibaratnya kalaupun memang benar suami saya mampu, terus dan saya pun ikhlas gitu, terus apa urusan Anda? Kenapa? Urusin aja dapurmu. Salam dari Malaysia. Urusin aja dapurmu, urusanmu masing-masing. Selama istri pertama nggak koar-koar, saya tidak tahu itu ya. Yang jelas yang dikatakan pelakor itu ke saya itu tidak benar. Kalau memangnya saya melakor, pastinya suaminya sudah saya rebut dan itu keluarga sudah hancur-hancuran. Ya udah, katanya 8 kali saya melakukan hal tersebut. Ya diangkatkan lah, dibujuk lah, ada orang satu keluarga lah. Ya, cukup naikkan gitu. Ketemuan hayo, nggak masalah. Siapa? Ya, ada 2001 nih yang nonton. Udah ya, cukup ya kalian itu mau aja mengikuti digiring opini. Terus sekarang yang benar-benar ngerasa istri Syah katanya menghujat saya semua. Lah laki-laki kau pergi sama perempuan lain, kau dilakorin sama perempuan lain, kenapa kau hujat aku? Heran kali aku. Senasib sepenanggungan gitu maksudnya. Lah jangan kau hujat aku udah melakor. Apalagi laki kau. Aku kenal aja tidak lama laki kau. Ya, aku kenal aja enggak sama suamimu, kok jadi menghujat saya? Itu konsepnya apa? Orang belum tentu juga, misalnya saya itu istri kedua, apalagi pelakor, tidak ada. Ya, tidak ada yang katanya saya pelakor, menghancurkan, bla bla bla, itu nggak ada lah, nggak ada itu. Apalagi sama pejabat yang dikoar-koarkan itu, kasihan loh. Bukan kasihan sih, kalau pejabat mah tetap aja nggak peduli selama memang tidak bisa dibuktikan dan memang tidak ada. Saya kenal aja nggak, ribut kali. Dapat gosip dari mana? Makanya jangan jadi orang itu
Katanya pinter tapi kok blow onnya nggak ketulungan gitu loh. Gosip-gosip rendah, gosip-gosip yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi di up. Dan 8 kali saya melakor, pastinya akan ada satu keluarga yang hancur. Ngomonglah, ya. Udah lo tuh siapa? Ke saya atau ke teman-teman? Ya, udah ya. Intinya yang saya harapkan di sini teman-teman ini jangan mau digiring oleh fitnahan, ya. Sampai akhirnya kita belajar untuk semua orang, bukan untuk saya aja. Bukan untuk saya aja. Kalian nggak suka sama saya, udah nggak suka aja sama saya, ya. Dilihat apa? Aku juga belum tentu suka kok sama orang-orang konten kreator atau sama-sama artis-artis atau sama nggak semuanya juga saya suka. Tapi udahlah, nggak mau juga saya membenci, ngapain? Ngotor-ngotorin hati aku, ngebenci orang. Oh, dia kenal juga enggak sama aku kenal juga enggak sama dia. Ya, sabar. Makasih. Kompor-komporin orang. Enggak, kalau di sini aku bukan mau gimana-gimana. Aku cuma ingin menyetop orang-orang yang sebegitu mudahnya tergiring. Ya. Sebegitu mudahnya tergiring, akhirnya ikut menghakimi orang, akhirnya hatinya pun ikut kotor, ya. Pikirannya pun ikut jadi kotor kayak gitu, ya. Cuekin Uyang. Dia juga sudah dilepeh temennya, sudah mulai nyindir-nyindir. Ya siapa yang mau temenan seperti itu? Ya semuanya di awalnya, iya kamu mau apa? Saya kasih, saya siapkan, saya anterin, saya kirimin, saya apa? Dia semua yang nawarin. Tapi buntut-buntutnya semua dibolak lagi, dibalikin, diungkit-ungkit. Tapi lupa apa juga yang udah diberikan orang juga lupa. Apa yang sudah diberikan orang, waktu, tenaga, apa yang sudah diberikan orang. Ya, kayak gitu. Janganlah kayak gitu. Siapa yang kepo? Lupa Pak? Lupa. Saya juga lupa karena saya tidak mau mengungkit makanan-makanan, uang-uang. Ya, ngapain? Biasa sama saya traktir 1 juta, 2 juta, 5 juta itu biasa, 10 juta itu biasa untuk teman-teman. Ya kan? Saya juga kita berangkat umroh, 6 orang, 7 orang berangkat umroh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Nggak ada saya tuh mau, cuma 600.000, 200.000 kau ungkit-ungkit. Aduh. Bukan kelas saya ya, bukan kelas saya itu ya. Dan mohon maaf saya tidak punya teman seperti itu rendahnya. Jadi yang bilang mau menyamakan itu temannya enggak, bukan teman saya. Jelas bukan teman saya. Dari dulu saya mengatakan hati-hati masalah uang dengan orang ini. Dibolak-balikan. Dan saya yakin sudah ada korban-korban selanjutnya. Jangan berurusan masalah uang dengan orang ini. Intinya itu aja. Kalau tidak mau berurusannya panjang, ya. Ya, semoga ini juga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Dalam artian pada saat kita bertemu dengan orang baru dan dia sudah memberikan love bombing, perhatian, makanan, udah datang ke rumah kita terus, itu pasti ada maunya. Nggak ada itu gratis. Yang enak itu adalah kita biasa aja ketemuan, oke, biasa aja seperti itu ya. Oke. Jadi udah ya, stop selalu mengatakan pelakor ani-ani. Ani-ani, saya ani-ani berapa duit untuk menjadi seorang ani-ani? Mohon maaf, ya kan? Mohon maaf, untuk apa itu ani-ani? Ani-ani itu yang motong padi kalau di kampung saya. Saya nggak usah ani-ani, ya kan, nggak usah itu. Dan kalaupun ada orang yang mau ani-ani, ya sudah biarkan saja.
Ya, mereka mau menaikkan taraf kehidupan mereka dengan mengoperasi muka, mengoperasi badan pakai susuk putih segala macam, suntik putih. Biarkan saja, itu urusan mereka. Ya kan? Kita yang sudah punya dalam posisi seperti ini, kita bersyukur. Kita tidak usah harus melakukan itu semua seperti mereka orang. Jangan mengejudge. Kita nggak pernah tahu nanti anak kita, cucu kita. Udah, intinya banyak-banyak istighfar. Ya kan, saat ini kita sudah menikmati hidup walaupun tidak seglamor orang, tapi alhamdulillah. Mau ngomongin aneh-aneh, ngomongin tidur sama suami orang, ngomongin tidur sama temennya, suami temennya, temen yang mana? Jangan halu. Mungkin orang tersebut kali yang melakukan itu, sehingga sebegitu mudahnya untuk berbicara. Ya, sebegitu mudahnya untuk bercuap-cuap, celap-celup. Mungkin dia sendiri yang celap-celup. Apa itu celap-celup? Teh. Ya. Pusing saya. Yang pasti kalau itu adalah temennya, ya kan, temennya pasti akan berbicara. Apalagi katanya temennya, tahu sekali saya apa itu namanya. Ya saya lihat lah ya pertemanannya dia tuh nggak ada yang oke. Dalam artian dia mah cuma nempel-nempel doang di orang-orang besar. Kalau saya bukannya sombong ataupun apa. Ini ya yang cuma Palembang yang suka ngoceh-ngoceh bahasa dusun. Ayo kita berfoto kudai. Dulu itu bukan Bu saya numpang foto yang no, please deh, beda kelas yoi. Oke. Ya, Kak cantik pula nih neng aku nih Cia. Oh oke. Celap-celup itu kalau di tempatku laki-laki. Aku nggak ngerti. Snorkeling, wah enak juga itu, bisa lihat Kak apa itu. Semangat Kakak cantik ya. Teman-teman di sini udah cukup ya kan. Kalau orang tersebut misalnya masih meng-up-upkan konten ataupun apa, siapa lagi ini yang pansos? Ada yang pansos, orang yang pansos ke saya. Kalau saya mah udah dari dulu di TikTok. Udah biasa saya dulu juga 4.000, apalagi pada saat Bunda Korla masuk ke saya gitu kan, santai aja sih. Saya mah nggak butuh-butuh amat, biasa aja. Ya. Ini udah masuk tahun 2025 Masehi ya kan. Nah ini juga nih dibilangin itu katanya pramugari gadungan. Aduh, ini orang sumpah demi Tuhan. Ini orang dari planet mana sih sampai berani-beraninya ngata-ngatain orang pramugari gadungan itu loh. Emang pramugari itu stratanya itu kayak astronot ya, bukan merendahkan pramugari ya. Pramugari itu adalah orang yang benar-benar in charge, bertanggung jawab atas kehidupan orang selama dalam perjalanan tersebut ya. Ini mah belum terbang sudah halu jadi pramugari. Iya. Siapa dianya? Ya kan? Ya Anda itu hidup dari planet mana? Nggak ada. Kecuali kalau saya itu ngaku-ngaku astronot. Ya, mungkin percaya pramugari dari speknya aja pramugari mah overqualified, please ya. Jadi instruktur tuh mau saya ya. Pramugari katanya ngaku-ngaku, ngapain gadungan dulu buat apa mau ke ya. Bukanlah sesuatu pencapaian yang sungguh luar biasa gitu. Enggak lah, biasa aja. Itu suatu karir dulu pada saat kita masih muda gitu ya. Sudah lah gitu kan jadi pramugari. Tinggi saya dengan 168 dan saya bisa berbicara bahasa Inggris, pendidikan saya juga bisa diterima. So what is the problem? Dan memang keluarga saya semuanya bekerja di dunia hospitality. So heran banget gitu kalau aku jadi pramugari gitu, sesuatu banget gitu. Aduh, kayaknya jarang naik pesawat apa gimana ya, pusing saya. Ya, keep it up. Waalaikumsalam. Oke,
Udah itu aja ya. Kita udah mau sholat. Abis ini aku mau makan siang di luar. Ya, nggak usah dihitung. Sekali makan kopi 1 juta mana ada? Di restoran mana Anda? Sekali makan kopi 1 juta, aduh kasihan udah parno ya. Masuk ke restoran mahal udah parno ya, nggak ada. Kalau cuma minum kopi itu paling cuma 200, paling mentok itu satu orang cuma 300. Makanya biasakan makan di restoran yang ya ataupun di warteg, oke? Saya mau makan di restoran boleh, mau makan di warteg pun mantap, siap. Yang penting enak ya kan? Oke, udah dulu ya. Apa Dian Sastro yang mirip kakak? Kayaknya tuan aku sama Dian Sastro. Mungkin Dian Sastro yang mirip kakak. Oke? Nusa Kambangan. Oh, itu lagi. Katanya saya mau dilaporkan ke polisi. Perasaan dari 2 tahun yang lalu bilang saya mau dilaporkan ke polisi. Atas tuduhan apa? Yang mulai semuanya Anda. Ya kan? Yang mulai menjelek-jelekkan Anda. Lo kok nuduh-nuduh saya? Anda itu nggak penting, nggak ada dalam saya tuh bikin konten tuh nggak ada, ya. Anda yang mulai meng-up, Anda yang mulai mengancam akan menaikkan semua tentang kejelekan-kejelekan saya. WhatsApp-nya masih ada, ya kan? Sampai Anda sebut-sebut nama pejabat itu. Hah? Siapa dia? Hah? Ya kan, dari 2 tahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu saya lupa, mau membawa saya ke polisi, ya silakan. Udah sekarang nggak ada. Katanya mau suruh-suruh apa preman-preman penting gitu ya. Penting gitu. Anda siapa? Nggak penting. Gak penting say, gak penting ya. Iya Mi, blokiran aku sudah dibuka loh Mi. Oh ya gitu. Oke ya. Gak penting Anda itu. Kalau mau bawa ke polisi sana, bawa aja. Ya. Minim info you. Oke, udah dulu ya teman-teman semuanya. Ada lagi yang mau ditanyakan, ada lagi yang mau disindir. Tadi anak sudah, pramugari udah. Apalagi? Gratis-gratisan udah sampai saya spill. Jangankan 100-200 ribu, ya kan? 6 orang umroh aja jalan sama mami mah, ya kan? Apalagi? Yang sebelah Aura Babu mami. Terus apalagi? Gratisan udah, apalagi? Pramugari udah, pelakor udah, saya bahas semua, apalagi? Oh, jadi kita harus melupakan. Kalau saya sih udah nggak penting sih sebenarnya dia itu, tapi yang di sini ini adalah orang-orang yang akhirnya ke bawah itu aja, ke doktrin. Diam itu emas. Sebenarnya tadi yang saya sampaikan, saya juga punya yang namanya aib seseorang tersebut, saya sudah punya, tapi saya nggak mau upkan. Untuk apa? Sampai ributnya dia pun dengan temennya sekarang ini pun saya sudah tahu. Udah, saya taunya dari mana, orang yang kasih tahu, ya, karena memang sebegitu, karena memang dengan apa yang dia lakukan itu lumayan, dampaknya itu lumayan banyak ya. Tapi alhamdulillah semua orang-orang itu akhirnya terbuka semua pikirannya. Ya, oke. Dan orang-orang pintar tidak akan langsung mau terpercaya aja. Orang-orang yang pintar, yang punya pemikiran positif dengan hati yang baik, ya, pasti mereka tidak akan mau begitu saja terima. Ya, sampai kemarin itu dia bilang oke, kalau memang kamu tidak menginginkan seorang Anisha untuk menjadi sosok pemeran Ratu Sinuhun gitu kan, ya, tidak masalah gitu. Tapi buktinya apa? Oh dia tuh pelakor gini, bukti pelakornya mana? Siapa? Kalau memang sudah ada bukti yang valid, bawa ke saya. Di situ akan saya pelajarin. Nggak ada tuh sampai sekarang. Nggak ada tuh. Keluarga yang saya hancur-hancurkan, suaminya saya sampai
apa itu nak saya menari-nari di atas derita orang lain tuh nggak ada. Tetapi kalau istri-istri orang yang merasa membenci saya karena punya pemikiran negatif tentang suaminya, mungkin ada apa-apa sama saya, ya itu bukan urusan saya lah ya. Masa saya harus bertanggung jawab gitu setiap suaminya mungkin simpen video saya atau foto saya yang memang bebas diambil di dunia medsos gitu kan. Lah kok jadi marah ke saya, terus mikirnya suaminya itu selingkuh sama saya. Ya repot lah. Ya, kan foto saya memang bebas, video saya bisa diambil. Video saya bisa disimpan di handphone siapapun. Ya jangan marah ke saya lah, ya. Kita berpikiran positif aja. Oh, suaminya mungkin suka dengan saya nyanyi, dengan saya ngoceh bahasa kampung, kayak gitu. Makanya kalau istrinya itu dari luar Jawa, dari luar Sumatera, belajar bahasa kampung kita, belajar bahasa kampung suaminya, ya, biar bisa ngobrol sama keluarga suaminya kalau lagi pulang kampung, oke? Biar baemi cuma banyak bacot gile-gale, lagi luluknya tuh emang gila dia tuh, makanya aku tidak bekance nggak dia tuh dulu tuh. Ada aku bilang apa sebetina ini. Miring haji sama aku nginang terus terang baik haji sama aku nginang, makanya aku dinda bekance nggak dia tuh lah. Berapa kali dulu tuh diajak ini diajak itu diajak ini diajak itu, dia berbicara kalau saya ini bukan keluarga siapa-siapa. Akhirnya sekarang dia tahu siapa keluarga saya. Diam kan, tetua penasehat dari orang-orang dari perkumpulan Sumatera Selatan itu keluargaku semua diem. Terus dia bilang itu ngaku-ngaku katanya bupati pertama, sekarang diem kan. Makanya dilihat dulu kalau ngomong itu. Kalau Anda itu dulunya bukan siapa-siapa, jangan ngaku siapa-siapa, hanya bisa berfoto-foto sama orang gede, ngerti ya? Anda nggak tahu garis tuturan saya ini seperti apa, ya. Asik. Tak waras yang waras ngalah. Di dekeruan aku. Ya, oke ya. Udah dulu ya. Salam kenal. Waalaikumsalam. Udah, semuanya udah terjawab sekarang. Sombong namanya dia tuh mami. Iya. Dikatakan mami bedia keluarga nggak jelas. Gila. Keluarga besar gue dikatain nggak jelas. Sekarang udah tahu ya siapa keluarga saya ya, siapa yang dulu dia aku keluarga itu ternyata keluarga saya. Kasihan dia loh ya. Ya. Jangan ngaku-ngaku Anda bukan siapa-siapa. Ya, gak kenal kita. Anda itu adalah social disclaimer ya. Apa? Bukan. Sosial ini apa dia tuh? Pengen naik status sosialnya dia itu. Makanya kemana-mana ngojok-ngojok dengan makanan, dengan apapun, tapi nanti semuanya diungkit. Kesian banget dia jadi orang. Udah dulu, udah teman-teman jangan langsung mau percaya aja, tapi itu kembali lagi ke hati masing-masing ya. Ya, ke hati dan pikiran, dan bersihnya hati dan pikiran kita aja. Udah, aku nggak mau lagi dikata-katain pelakor lah, dikata-katain tukang gratisan, enak aja. Anak katanya nggak ada sama aku, nggak ada yang mau. Nah itu anak aku tidur sama aku di tempat kasur, apalagi yang nak diitukan. Biasa yang begitu tidak tahu apa-apa, rendahlah dia mami. Ya udah dulu ya. Pusing aja, oke. Oke. Positive thinking aja Bu, iya. Banyak sanaknya.